Akhirnya ada pembalap F1 aktif yang bisa menang sebuah balapan asli dengan mobil Ferrari. Iya, dia adalah Max Verstappen. Setelah sebelumnya berhasil amankan lisensi A untuk balapan di Nordschleife, Verstappen hari Sabtu pekan lalu akhirnya jalani balapan debutnya di kelas tertinggi pada ajang NLS ronde ke-9. Kemudikan mobil Ferrari 296 GT3, Verstappen tak sia-siakan kesempatannya dan langsung meraih kemenangan overall dengan finish 23 detik dari mobil di belakangnya. Verstappen tak sendiri, karena ia berbagi kursi dengan Christopher Lulham, yang merupakan pembalap SIM yang menapaki jalan karir sebagai pembalap sungguhan. Lulham sudah punya jam terbang yang oke di balap GT3, karena dia juga jadi pembalap di tim Verstappen.com pada ajang GT World Challenge, dan baru saja kunci juara di kelas Gold Cup. Verstappen curi perhatian karena sebagai 4 kali juara dunia F1, ia mau mengikuti semua prosedur kompleks untuk dapatkan lisensi agar bisa balapan di kelas tertinggi di sirkuit legendaris Nordschleife. Balapannya kemarin merupakan langkah lanjutan dari misi pembalap Belanda tersebut untuk menjajaki ajang balap sports car, terutama kelas GT3 yang merupakan salah satu ambisinya selain karir di F1. Dia rela kerja keras banting tulang dengan lakoni 6 race weekend secara beruntun sejak GP Belanda supaya bisa luangkan waktu demi balapan di sirkuit berjuluk The Green Hell itu. Sebagai bapak 2 anak, etos kerja dari Verstappen yang tak kenal lelah ini patut diapresiasi. Sejak latihan bebas, Verstappen sudah menunjukkan kecepatan yang meyakinkan, dan gosipnya langsung pecahkan rekor lap di kondisi sirkuit yang suhunya dingin. Rekor lap resmi di ajang NLS adalah 7 menit 49 detikan yang seperti kita tahu pada tes perdana Verstappen di Nordschleife pada bulan Mei silam. Lap tersebut kabarnya sudah bisa ia pecahkan dengan gap 1 detik. Pada latihan bebas, dia pecahkan rekornya sendiri dengan waktu 7 menit 45 detikan, yang menunjukkan kalau Verstappen datang menjajal balap GT3 untuk juara. Pada kualifikasi, Verstappen sempat buat banyak orang tercengang, karena pada percobaan hot lap pertamanya di sirkuit yang masih basah, dia bisa catat waktu di bawah 9 menit dan 24 detik lebih cepat dari pembalap di kelas yang sama. Sayangnya ia gagal raih pole karena pada hot lap terakhir terjebak beberapa trafik di sektor lambat yang membuatnya kehilangan beberapa detik yang krusial. Memulai balapan dari posisi ketiga, metode rolling start jelas jadi makanan empuk bagi Verstappen, dan dia langsung manfaatkan slipstream untuk lakukan manuver di tikungan pertama. Setelah itu mobilnya tak terkejar, di mana Verstappen bisa catatkan waktu 4-6 detik lebih kencang dari mobil-mobil lain di kelas yang sama, dan dia bisa buat gap sampai 1 menit di akhir stint. Lap tercepat ia catat di waktu 1 menit 51 detik atau cuma 2 detik lebih lambat dari rekor lap di NLS pada balapan debutnya. Stint Verstappen berlangsung selama 2 jam atau 15 lap, sebelum kemudian gantian Chris Lulham yang ambil alih kemudi. Terjebak beberapa kali slow zone karena insiden di tengah sirkuit buat gap ke posisi 2 sempat menipis jadi 20 detikan. Namun, itu tak terlalu berpengaruh karena Lulham berhasil bawa pulang tuk sentuh garis finish dan berikan kemenangan baginya serta Verstappen pada balapan debut di NLS. Keberhasilan Verstappen menang ini tentu mendapatkan spotlight yang cukup besar di kalangan fans F1 dan fans balap ketahanan. Ronde ke-9 NLS kemarin total sudah ditonton sebanyak 4 juta viewers di semua platform di YouTube yang sekali lagi menunjukkan efek dari partisipasi Verstappen di sana. Kemenangannya juga jadi bukti kalau ambisi pembalap yang sebentar lagi ulang tahun ke-28 ini memang bukan kaleng-kaleng dan seolah-olah sudah jadi genetik baginya untuk selalu menang. Jika tidak balapan sehari saja dia sudah meriang, maka jika saat balapan dia tidak nomor 1, badannya langsung kena panuh. Bahkan di hari yang sama, ayah Max, Jos Verstappen, juga raih juara umum di ajang balap rally di Belgia. Jadi istilah darah ini racing faktanya memang berlaku bagi mereka. Target Max setelah ini seperti yang kami katakan di video sebelumnya, ia ingin ikut Nürburgring 24 jam yang kebetulan jadwalnya pas dengan jeda antara balapan GP Miami dan Kanada. Helmut Marko sudah beri lampu hijau dan beri kebebasan bagi Verstappen untuk eksplorasi balap sports car selama waktunya memungkinkan serta tak mengganggu tugasnya sebagai pembalap F1 di Red Bull. Prospeknya jika dilihat dari performa di NLS kemarin juga cukup menjanjikan dan tidak mengherankan dia langsung mendominasi karena meski Verstappen minim pengalaman di Nordschleife, tapi dia sudah katam dengan trek tersebut dari sim racing. Walau harus diakui juga, line up pembalap yang ikut NLS Ronde 9 tidak sekuat seri-seri sebelumnya, karena banyak pembalap top yang ikut ajang lain seperti WEC di Fuji.
Memang ada pembalap veteran, seperti Frank Stifler, yang punya koleksi 15 kali menang balapan NLS dan 3 kemenangan di Nürburgring 24 jam. Tapi mobil Mustang GT3 yang ia kemudikan memang tak kompetitif sepanjang tahun. Jika ikut race 24 jam tahun depan, Verstappen sudah ditunggu oleh sosok penghuni asli Nordschleife seperti Kevin Estre, Kelvin van der Linde, Mario Engel, lalu Rafale Marciello, Vantur bersaudara, dan Augusto Farfus. Bakal menarik melihat sekompetitif apa Verstappen saat berlaga dengan nama-nama yang sudah terkenal sebagai penunggu sirkuit neraka hijau itu. Max juga buka peluang untuk ikut balap legendaris lain seperti Le Mans 24 jam di masa mendatang. Apalagi mengingat Red Bull memiliki kerjasama dengan Ford yang akan comeback ke kelas tertinggi atau hypercar pada 2027 mendatang dan membuka pintu bagi Verstappen untuk ikut Le Mans. Satu hal yang pasti adalah ia beri konfirmasi kalau tak tertarik mengejar gelar prestisius Triple Crown of Motorsports karena tidak mau membalap di IndyCar. Verstappen sudah koleksi kemenangan di GP Monaco dan punya peluang untuk menang di Le Mans. Namun untuk Indy 500, Verstappen mengaku kalau ia tak tertarik untuk turun ke event tersebut, seperti yang pernah Fernando Alonso lakukan. Bisa jadi karena balapan yang terlalu berbahaya dengan trek oval yang menuntut kecepatan tinggi secara konstan atau faktor mobil spek yang kurang begitu disukai olehnya. Verstappen juga terbuka untuk ikut balapan-balapan GT3 ikonik lain, seperti Bathurst 12 jam, yang jadwalnya ada di awal Februari, atau Spa 24 jam, jika memungkinkan. Yang jelas kita akan sering melihatnya balapan dengan mobil GT3 setelah ini, sebagai salah satu pekerjaan sampingan selain di F1, dan prospeknya setelah pensiun nanti. Kontraknya bersama Red Bull masih berlaku sampai 2028, dan tim berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya dari godaan muslihat Toto Wolff yang selalu memancing perhatian Verstappen untuk pindah ke timnya. Salah satu prospek yang jadi kartu as Red Bull untuk menjaga sang pembalap adalah balap GT3 dengan mendukungnya secara finansial serta kebebasan untuk eksplorasi. Prospek ini bukan cuma jangka pendek, tapi Red Bull inginkan program GT3 mereka bersama Verstappen berlangsung secara jangka panjang. Atau dengan kata lain, tim ingin sang 4 kali juara dunia F1 itu pensiun di Red Bull, dan program tim GT3 ini jadi penjamin masa pensiun Verstappen agar tetap berada di lingkungan mereka. Ketimbang pindah ke tim rival, lebih baik pensiun di Red Bull dengan karir balap setelah F1 yang dapat jaminan dukungan langsung dari mereka. Apalagi keduanya sudah jadi ikon tersendiri, bukan cuma di F1, tapi di dunia olahraga balap secara general, yang nilai marketingnya tentu sangat besar. Value inilah yang tidak bisa ditawar oleh Mercedes, dan kalaupun bisa, mereka bukan cuma butuh finansial yang super mahal, tapi juga butuh effort yang keras untuk kalahkan branding Verstappen dan Red Bull saat ini. Alasan inilah yang juga mendukung argumen kami, kalau Verstappen lebih memungkinkan untuk pensiun di Red Bull pada 2028 daripada memutuskan pindah ke tim lain, andaikan mobilnya tak kompetitif. Dia sudah dapatkan segalanya di F1, entah itu dari segi prestasi, rekor, materi, sampai popularitas. Verstappen sudah bisa melepas semuanya dengan tenang, tanpa harus memikirkan warisan apa yang harus ditinggalkan di F1. Dan kalaupun ada hal yang lebih penting, satu-satunya warisan yang ingin ia berikan adalah seorang juara dunia F1 bisa menang di ajang balap lain, seperti Nürburgring atau Le Mans 24 jam. Meskipun alasan utamanya balapan di NLS kemarin adalah karena dia ingin bersenang-senang dengan hobinya, tapi mustahil bagi seorang Verstappen untuk tidak mengejar ambisi untuk menang atau juara. Setelah ini dia akan kembali fokus ke F1, dan langsung dihadapkan dengan GP Singapura yang notabene adalah balapan paling menuntut fisik sepanjang kalender, dengan suhu tropisnya, plus lokasinya berada di Asia. Verstappen masih punya peluang untuk bisa kejar gelar kelima meskipun masih samar-samar, dan Singapura akan menentukan bagaimana nasib perburuan juara dunianya. Dia meninggalkan Nordschleife dengan satu pesan tersirat, yaitu akan kembali tahun depan dan bertarung dengan para gladiator terbaik yang sudah menanti dengan rasa penasaran di sana. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.